guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan judul Hutan Mangrove dan Manfaatnya bagi Ekosistem Pantai di Green Talawa Park, Pantai Tiram, Ulakan, Tafakis. Nah, aku Febrianti Detavani dengan NIM 21034055. Hai guys, aku Nasma Alia Safitri dengan NIM 21034074. Hai guys, aku Alisa Kila dengan NIM 21034003. Hai guys, aku Nahdia Maharani Afroe dengan NIM 21034072. Oke, di sini aku akan jelasin mengenai hutan mangrove. Nah, hutan mangrove merupakan sebutan umum yang digunakan untuk daerah pantai tropik yang didominasi oleh pohon-pohon atau spesies semak-semak yang memiliki kemampuan untuk tumbuh di perairan air asin. Nah, untuk Green Talawa Park ini sendiri didominasi hutan mangrove oleh pohon-pohon nipah atau Nipah fruticus dan juga ada pohon bakau atau Rhizopora apiculata. Daya adaptasi mangrove terhadap lingkungan. Yang pertama, adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Hal ini menyebabkan mangrove memiliki bentuk perakaran yang khas. Kedua, adaptasi terhadap kadar garam yang tinggi, sehingga memiliki sel-sel khusus dalam daun yang berfungsi untuk menyimpan garam. Kedua, memiliki daun yang kuat dan tebal yang banyak mengandung air garam dan mengatur keseimbangan garam. Dan yang ketiga, daunnya pun memiliki bentuk struktur stomata yang khusus yang dapat mengurangi penguapan. Nah, yang ketiga, adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil dengan adanya pasang surut dan cara mengembangkan struktur akar yang ekstensif dan membentuk jaringan horizontal yang lebar. Fungsi ekologis dan ekosistem dari hutan mangrove. Yang pertama yaitu fungsi ekologis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove salah satunya yaitu menjadi pelindung garis dari abrasi. Dan selanjutnya mempercepat perluasan pantai melalui endapan. Mencegah intrusi air laut ke daratan. Lalu seterusnya, bisa menjadi tempat perkembangbiakan bagi biota laut lainnya. Selanjutnya, dapat menjadi tempat berkembangbiak dan berlindungnya berbagai jenis hewan seperti burung, mamalia, reptil, dan serangga lainnya. Untuk contoh mamalia yaitu kelelawar. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Pertama yaitu dapat memberikan kebutuhan rumah tangga, misalkan dari nipah, di mana nipah ini untuk batang dan daunnya bisa untuk dibuat menjadi atap. Selain itu juga bisa menjadi bahan baku untuk kayu bakar. Untuk beberapa warga sekitar masih ada yang menggunakan kayu bakar sebagai alat untuk masak. Lalu juga untuk nipah ini juga bisa menjadi bahan makanan. Di sekitaran dan di sepanjang jalan menuju lokasi ini itu terdapat berbagai macam jualan nipah yang dijadikan sebagai minuman. No show, girl, I'm just being honest. I'll give you what you've been missing. Kisses in the rain, I'll love away your pain. That is all I'll be. Menjadi tempat pariwisata, bisa menjadi tempat penelitian serta menjadi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Green Talawa Park ini merupakan ekowisata. Abrasi dan erosi pantai. Abrasi adalah suatu pengikisan yang disebabkan oleh
gelombang laut dan arus laut atau disebut juga dengan pasang surut air laut yang bersifat merusak. Abrasi ini juga disebut dengan erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan pada daerah tersebut. Pantai Grand Talawo Park ini adalah salah satu pantai yang terdampak oleh abrasi pantai. Hutan mangrove yang ada pada pantai Grand Talawo Park ini adalah salah satu solusi untuk mencegah abrasi pantai. Tapi pemerintahan pada lokasi ini telah mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi dengan membuat bukit-bukit kecil yang membujur sepanjang 3 km jauhnya yang berfungsi untuk mencegah abrasi. Untuk permukaan pantai di daerah hutan mangrove sangat khas dan unik. Di sini memiliki berbagai fitur geomorfologi, yaitu mengadaptasi tumbuhan dengan lingkungan dengan pasang surut laut yang berubah-ubah. Hutan mangrove sendiri adalah hutan yang paling mencolok di pantai. Pohon-pohon mangrove berkembang biak dengan akar yang mencolok ke dalam air atau lumpur sehingga memiliki hutan yang rimbun dan tebal. Ekosistem hutan mangrove sendiri ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi abrasi dan badai laut, sehingga habitat yang penting terlindungi seperti spesies laut dan darat. Oleh karena itu, pelestarian dan pemahaman bentuk pantai yang ada di hutan mangrove ini sangat penting. Let's slow love. This ain't gonna be no broken promise. No show, girl, I'm just being honest. I'll give you what you've been missing. Nah, hutan mangrove ini juga berkaitan dengan konsep ilmu fisika. Salah satunya itu adalah hambatan gelombang. Nah, akar-akar mangrove yang rapat dan berlapis-lapis ini sangat berperan untuk menahan gelombang air laut dan mengurangi energi serta melindungi abrasi. Di sini juga salah satunya sebagai panas dan sirkulasi udara. Di sekitaran hutan mangrove ini memiliki suhu udara, sirkulasi angin, dan efek pendinginan evaporasi air di permukaan tanah berpengaruh membuat udara yang sejuk di sekitar hutan mangrove. Tempat wisata yang ada di hutan mangrove ini yang pertama yaitu disediakannya rumah pohon, beberapa rumah pohon, dan yang kedua itu disediakannya tempat peristirahatan atau untuk menikmati makanan atau minuman. Yang ketiga itu adanya penyewaan bebek perahu untuk mengelilingi dan menikmati pemandangan yang ada di Grand Talawo Park ini. Yang keempat, kita di Grand Talawo ini difasilitasi yaitu pusat informasi. Dan yang terakhir, di Grand Talawo ini kita difasilitasi jembatan sepanjang 1,8 km. Dapat dilihat di belakang saya ini. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. Grand Talawo Park ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Lokasinya berada di Jalan Syekh Burhanuddin Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, tersedia jembatan kayu sepanjang 1,8 km sebagai jalur trekking untuk turis menikmati Talawo di hutan mangrove seluas hampir 2 hektar. Grand Talawo Park atau disingkat dengan GTP yang berada di Pantai Tiram, Ulakan Tapakis, sayangnya untuk saat ini tahun 2023 ditutup sementara. Padahal dari keindahan dan sumber daya alam yang dimiliki di Grand Talawo Park ini dapat meningkatkan ekonomi dari warga sekitar. Grand Talawo Park ini menjadi wadah untuk ekosistem hutan mangrove
yang seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya, didominasi oleh nipah dan pohon bakau. Nah, Gorontalo Park ini dibuka saat tahun 2020. Saya sebagai masyarakat sekitar yang alamatnya berdekatan dengan Gorontalo Park ini sudah merasakan bagaimana keindahan serta ramai pengunjung yang datang di Gorontalo Park ini. Sayang sekali dikarenakan corona saat tahun 2020 melanda hingga 2021, kawasan ini menjadi sepi dan sudah tidak terurus hingga sekarang. Padahal Gorontalo Park bisa menjadi salah satu sektor RTH, yaitu ruang terbuka hijau. Manusia tak luput dari alam. Alam memberikan berjuta-juta kehidupan untuk manusia. Keindahannya tak sekali menyihir mata kita. Oleh pada itu, jaga dan lestarikanlah alam kita. Sebelum alam hilang.